semuanya. Wah, kakak sangat senang sekali hari ini kembali berada di tempat ini berjumpa dengan adik-adik. Adik-adik, sepanjang bulan ini kita masih membicarakan tentang apa? Artinya membuat gelombang, membuat perubahan. Wah, membuat perubahan di sini maksudnya adalah bahwa hal-hal yang kita lakukan benar-benar dapat memberikan dampak besar pada dunia sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai beribadah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita buka dulu dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih hari yang baru, pagi yang baru. Dan kami percaya sukacita dan berkat yang baru Tuhan berikan. Kami mengucap syukur, kami akan beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan menerima setiap pujian kami, syukur kami, penyembahan kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya. You're my calm in the chaos, my peace in the war. You speak light into darkness, you tell me I'm yours. Only you, Jesus, are in control. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. You speak life, sing your love over me. You're all I need, you're all I need. Caught up in your captivating, never failing love. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. The love of a father, the strength of a king, the blood of a savior. You're my everything. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. You speak life, sing your love over me. You're all I need, you're all I need. Caught up in your captivating, never failing love. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. Only you, Jesus, are in control. Take my brokenness and make me whole. Only you, Jesus, are in control. Take my brokenness and make me whole. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. You speak life, sing your love over me. You're all I need, you're all I need. Caught up in your captivating, never failing love. You are my every heartbeat, every breath that I breathe. You're all I need, you're all I need. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's
Monday is a day for singing. Tuesday is the day I dance. Wednesday is the day for playing. 'Cause every day I lift my hands, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day. I can praise Him. I can praise Him. Here we go. Thursday is the day we're jumping. Friday is the day we spin and spin around. Saturday was so excited, 'cause Sunday's when we're with our friends, singing every day. I can praise Jesus every day. I can praise Jesus every day. Oh, every day. Every day. Oh, every day. I can praise Him. Everybody sing la 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 la, yeah. La la
pertanyaan nih buat kalian. Apa yang ingin kalian lakukan saat kalian libur sekolah seperti sekarang ini? Apalagi saat di luar tuh cuacanya cukup panas seperti sekarang. Kira-kira apakah adik-adik ingin pergi berlibur? Atau ingin bermain bersama di kebun dengan alat penyiram biar seger? Atau tinggal di rumah saja deh sepanjang hari sambil main video games? Atau seperti salah satu favoritnya kakak, yaitu pergi ke pantai untuk membuat gelombang perubahan. Nah, karena adik-adik, apa yang kalian lakukan hari ini dapat membuat dunia kita berubah. Kita dapat mengubah dunia di sekitar kita. Adik-adik, saat kita pergi ke pantai, kita pasti bertemu dengan banyak orang di sana. Betul gak? Iya. Nah, kita saat di pantai bisa saja loh bertemu dengan peselancar. Atau ada sang pemburu harta karun. Atau ada juga nih para turis. Wah, pasti kita ketemu. Wow, di pantai kita tidak hanya bisa bertemu dengan ombak dan gelombang air adik-adik, tetapi kita juga dapat membuat gelombang perubahan dengan menunjukkan hal-hal seperti kebaikan, kelemah lembutan, dan terutama kemurahan. Nah, adik-adik, dalam cerita hari ini kita akan mendengarkan salah satu perumpamaan Yesus yang paling terkenal. Apa itu, Kak? Nah, perumpamaan ini adalah seseorang yang menunjukkan kemurahan, tetapi itu bukan seseorang yang sebenarnya kita harapkan. Kok membingungkan? Apa sih maksudnya, Kak? Wah, kalau gitu yuk kita dengarkan saja firman berikut ini. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama dengan Human Head Puppet Theater. Yeay! Nah, kisah hari ini diambil dari kitab Lukas. Di dalam kitab tersebut diceritakan seorang ahli Taurat ingin mencobai Yesus dan mengajukan pertanyaan. Guru, apakah yang harus kami lakukan supaya kami bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus menjawab apa yang dikatakan oleh kitab Taurat. Lalu para ahli Taurat tersebut menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Yesus menjawab, itulah jawaban yang benar. Lalu para ahli Taurat itu bertanya lagi adik-adik, kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Yesus kemudian menjawab pertanyaan para ahli Taurat ini dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang pria yang mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dan di tengah jalan apa yang terjadi? Dia ketemu dengan perampok dan dia dipukuli. Berikan semua uangmu. Apa? Tidak. Oh, kamu mau melawannya. Au. Aduh, maaf, sakit ya? Oh, enggak, aku kan lagi acting. Ya. Au. Aduh. Berikan semua uangmu. Oh, tidak, jangan jubah saya. Aduh. Aku akan mati. Pria tersebut ditinggalkan di tengah jalan hampir mati. Tak lama kemudian ada seorang imam yang lewat. Imam adalah seorang yang sangat rohani. Tentunya dia pasti mau menolong dong. Hari ini harinya Tuhan. Harinya menjijikan sekali. Apa ini? Apa? Tolong saya, Pak. Tolong. Kamu diam deh. Nanti aku merasa bersalah. Maaf ya. Sorry. Aku lagi terburu-buru. Misi. Oh no, imam itu
cuma lewat aja dan dia tidak berhenti sedetik pun untuk menolong orang yang dipukuli itu. Semoga beruntung. Saya tidak percaya pada keberuntungan. Jadi Tuhan berkati kamu ya. Lalu ada seorang Lewi yang juga melewati jalan tersebut. Seorang Lewi adalah orang yang sangat tahu apa isi hukum-hukum Allah. Pasti nih, dia pasti menolong orang yang sedang terluka tersebut. Ya dong. Oh baik. Tolong aku. Jijik banget. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Aduh, hampir aja aku harus menolong dia. Tolong, Pak. Aduh, tadi sampai mana aku nyanyi ya? Udah 2 orang yang sangat rohani lewat dan mereka tidak melakukan apa-apa. Padahal mereka harusnya tahu apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Juga mereka bahkan orang-orang yang dikenal dan dihormati di masyarakat. Tapi mereka nggak mau menolong. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang Samaria. Nah, adik-adik perlu tahu hal yang penting terlebih dahulu. Di kala itu seorang Yahudi dan orang Samaria, mereka nggak cocok adik-adik. Mereka bertengkar. Mereka tidak akur. Mereka boleh dibilang saling membenci. Jadi sangat mengejutkan ketika hal ini terjadi. Tolong, tolong. Oh, wow, kamu kelihatan buruk. Mari kulihat. Wah, kamu habis dipukuli. Hehehe, tunggu. Aku segera kembali. Oke, aku sudah kembali. Dan aku akan menuangkan minyak zaitun dan anggur ke atas lukamu. Au, perih. Iya, aku tahu. Tapi seharusnya ini bisa membantu membersihkan lukamu. Sekarang aku perban ya. Oke. Buruan dong. Oke, aku akan naikkan kamu ke atas keledaiku. Siap? 1, 2, 3. Siap berangkat? Orang Samaria itu membawa orang yang terluka ini ke penginapan dan membayar kepada penjaga penginapan ongkos untuk merawat orang yang sedang terluka ini. Bahkan orang Samaria itu setuju kalau nanti dibutuhkan dana tambahan, biaya tambahan, ketika ia kembali melewati jalan ini lagi, dia akan membayar semuanya. Wow, luar biasa bukan? Orang Samaria menunjukkan kebaikan hati kepada orang yang belum dia kenal. Setelah menceritakan perumpamaan ini, Yesus bertanya kepada para ahli Taurat. Dari ketiga orang ini, menurut kalian, siapa yang menunjukkan bahwa mereka adalah sesama manusia dari orang yang dilukai tadi? Para ahli Taurat tentu menjawab, orang yang ketiga, si orang Samaria itu. Dia menunjukkan kebaikan kepada orang yang belum dia kenal. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat, pergi dan lakukan hal yang sama. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari hari ini? Biasanya sangat mudah bagi kita untuk menunjukkan kebaikan kepada orang yang kita sayang. Teman kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayang. Namun, kebaikan juga perlu ditunjukkan kepada orang-orang yang mungkin kita gak kenal atau kita tidak terlalu suka dengan dia. Nah, Roh Kudus akan menolong adik-adik, memberikan kekuatan untuk adik-adik bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan yang kita tunjukkan akan membuat perubahan kepada dunia di sekitar kita. Jadi, adik-adik, kita harus memberi hati, memberi diri untuk menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wah, adik-adik, ternyata menunjukkan kemurahan kepada seseorang itu bisa menjadi lebih mudah ya. Terutama ketika seseorang itu mirip seperti kita. Maksudnya Kak? Maksudnya kita bisa menunjukkan kemurahan kita dengan sangat mudah ketika kita bertemu dengan orang yang berasal dari suku yang sama mungkin.
atau karena berasal dari sekolah yang sama, dari lingkungan tempat tinggal yang sama, atau karena kita merasa sama-sama, aku anak orang kaya, atau sama-sama cantik. Wah, itu mudah sekali adik-adik. Kita dapat melakukan kemurahan kepada orang-orang yang seperti itu. Namun, nih, perumpamaan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus murah hati kepada semua orang, bahkan kepada orang yang berbeda dengan kita sekalipun. Mungkin berbeda suku, berbeda sekolah atau kelompok, atau bahkan berbeda pendapat sekalipun, kita tetap harus bisa menunjukkan kemurahan hati kita kepada mereka. Adik-adik, kita bisa menunjukkan kemurahan dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Misalnya nih, dengan membantu menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Wow, betapa bahagianya kita ketika kita bisa membantu orang-orang seperti itu adik-adik. Atau kemurahan juga bisa berarti kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal dan menceritakan hal-hal yang baik bersama mereka. Atau berbuat kemurahan dengan tidak memakai waktu hanya untuk bermain game saja, tetapi kita dapat menghabiskan waktu dengan orang lain di sekitar kita. Kita bisa menjadi teman bagi mereka. Wah, ternyata ada banyak cara ya adik-adik untuk menunjukkan kemurahan, dan banyak orang yang membutuhkan kemurahan hati kita. Jadi, satu hal yang perlu kita ingat hari ini yaitu menunjukkan kemurahan kepada semua orang. Kita dapat membuat perubahan kemurahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya kepada keluarga atau teman kita saja loh adik-adik, tetapi kepada siapa saja yang kita temui. Shalom adik-adik. Ayat hafalan firman Tuhan bulan ini dari kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya, jadilah anak-anak yang selalu membawa perubahan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan sudah mengajari kami untuk menjadi anak yang murah hati. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami menjadi penolong kami untuk kami boleh bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami, kepada siapapun Tuhan, tanpa kami melihat latar belakang mereka. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami senantiasa untuk adik-adik semuanya dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik yang belum ikut Kids Altar, yuk daftarkan diri kalian melalui IG WTC Kids. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.